Halo, selamat pagi. Kita akan bahas materi baru, bab baru ya, tentang getaran gelombang. Tapi sebelumnya, yang pertama, kita akan bahas getaran terlebih dahulu dengan beberapa besaran yang baru. Jadi, ini akan kita pelajari yaitu periode, frekuensi, dan amplitude. Nah, jadi ini ada beberapa besaran baru yang kemudian kita bahas dulu dengan contoh dan ilustrasi. Karena kita bahas getaran, jadi HP itu adalah hal yang paling sering kalian pegang dan paling sering kalian alami. Ada getaran di HP, itu ada bergetar, ada mode getarnya kan. Kemudian kalau misalnya kalian pernah melihat, itu ada juga salah satu contoh getaran seperti yang di gambar nomor 2 ya. Nah, kemudian ke nomor 3 juga ada speaker. Kalau kalian pernah lihat speaker, jadi ada getaran sehingga menghasilkan gelombang bunyi gitu. Jadi inilah beberapa contoh getaran yang mungkin pernah kalian lihat dan alami dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan masih banyak contoh yang lainnya, benda yang bergetar di lingkungan kalian. Jadi kita akan balik ke definisi getaran. Jadi getaran merupakan getaran bolak-balik yang melewati titik seimbang. Bisa kalian lihat gambar pertama yang di kiri, itu ada penggaris kan, penggaris. Mungkin kalian bagian salah satu ujungnya kalian letakkan di meja, kemudian kalian pegang atau tekan atau kalian tahan dengan benda yang lain seperti gambar, kemudian kalian coba getarkan. Itu namanya bergetar. Geraknya bolak-balik dan melewati sebuah titik seimbang. Ya, jadi ini bolak-balik naik turun dan titik seimbangnya titik sini. Contoh lainnya adalah bandul. Bandul yang bergetar. Jadi kalau misalnya kalian mengikat benda, itu namanya bandul ya. Udah diikat, kemudian disimpangkan titik A, kemudian dia akan mengayun, jadi akan mengayun seperti ayunan juga yang di taman kan, di taman kanak-kanak. Jadi kalian coba membuat sebuah simpangan di titik A, kemudian kalian lepaskan, kalian akan mengayun ke titik C dan balik lagi. Titik B ini adalah titik seimbang. Ini adalah titik seimbang. Titik seimbangnya di sana. Dia akan mengayun terus bolak-balik yang melewati titik seimbang. Ya. Kemudian kalau misalnya pegas juga digantung beban, pegas pir ya, entah digantungi atau dibebani seperti di motor. Ketika terjadi getaran seperti yang digambar bagian kanan ya, itu namanya gerak bolak-balik dan melewati sebuah titik seimbang. Itu namanya bergetar. Jadi getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik seimbang. Nah, yang disebut satu getaran itu berapa? Ada aturannya. Dalam satu getaran itu adalah gerak bolak-balik yang balik lagi ke titik awal. Jadi kalau misalnya mulai dari titik A, mulai dari sini, titik A sini, ya, satu getaran itu adalah A, kemudian ke B, kemudian ke C, A, B, kemudian balik lagi ke B, dan balik terakhir ke A. Itu baru namanya satu getaran. Jadi dari A, B, C, B, A, balik sampai A, itu namanya satu getaran. Ini bisa kalian lihat. Kalau misalnya mulai dari titik lain bisa nggak? Bisa. Seandainya kalian menghitungnya mulai dari titik B. Jadi kalau misalnya mulai dari titik B sini, bisa dilanjutkan ke titik C misalnya, kemudian ke titik B, ke titik A, dan balik ke titik B. Itu namanya satu getaran. Jadi balik ke titik di mana dia awal mulai. Itu satu getaran. Satu kali aja. Oke, karena satu kali balik, maka kita bisa menghitung getaran perbagiannya. Misalnya mulai dari A, U titik seimbang, dari B titik sebelah sini, ya sama aja nih, cuma contoh gambar yang lain. A ke U itu 1/4 dah hitungnya jadi. U ke B juga 1/4. Jadi dalam satu titik, setiap titik ini itu hitungnya 1/4. Jadi kalau A,
BO seperempat, OB seperempat, makanya kalau AOB jadinya setengah. Ini hanya salah satu contoh cara menghitungnya, menghitung berapa getaran sih. Jadi kalau A ke O itu 1/4, O ke B juga seperempat, maka dijumlahkan jadi seperempat tambah seperempat, jadi setengah. Terus kalau A, O, OB, BO itu jadi 3/4. Jadi dalam satu kali strip dari AO itu seperempat, kalian bisa hitungnya 1, OB jadi tambah 1 jadi 2, BO balik lagi ke 3. Jadi hitungannya adalah 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 3/4. Lalu kalau balik lagi ke A, maka akan melewati titik keempat. Di 4/4 atau sama dengan 1. Oke. Jadi kita ulangi. Kalau misalnya titiknya mulai dari A sampai di titik O, maka di titik A melewati satu kali swing ke O, itu hitungannya 1, O ke B 2, B ke O 3. Hitungannya jadi 3/4. Itu 3/4 getaran. Jadi atau kalian bisa menghitung jumlah strip. Bisa kalian hitung jumlah stripnya. Kalau ini berapa ada strip? 1, 2. Maka hitungannya adalah 2/4 atau sama dengan 1/2. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3. Maka hitungannya jadi 3/4. Jadi kalau yang di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Maka hitungannya adalah 4/4 atau sama dengan 1 getaran. Yang jelas 1 getarannya itu adalah balik lagi seperti tadi, dari mana dia mulai dan berakhir di sana lagi. Di A, O, B, O, A itu adalah 1 getaran. Bisa kalian lihat, perhatikan juga baik-baik di videonya, bisa kalian ulangi menghitung sendiri. Ya, yang jelas dari satu titik ke titik yang berikutnya itu adalah seperempat. AO seperempat, OB seperempat, atau sebaliknya BO seperempat, OA seperempat. Jika berayun sampai titik awalnya, maka itu namanya 1 getaran. Oke, next. Ini juga contohnya cara hitungnya. A ke B seperempat, B ke C juga seperempat getaran. Jadi kalau A, B, C setengah getaran. A, B, C, B 3/4 getaran. Sama. Jadi kalian bisa menghitungnya bahwa di sini adalah A ke B 1/4, B ke C 1/4, balik ke sini lagi juga hitungannya 1/4 kan. Balik ke sini juga hitungannya 1/4. Jadi kalau semuanya A, B, C, B, A, ya hitungannya jadi 1. Ya. Jadi bisa ngitung A, B, C, B, A, balik lagi ternyata dia ke B, berarti 5 kali dong, berarti 5/4. Balik ke C jadi 6 kali, dan seterusnya. Jadi satu kali itu, satu strip, itu artinya 1/4. Kalian tinggal mengumpulkan berapa banyak strip, maka bisa kalian hitung jumlah getaran. Itu contohnya bandul, kemudian dipegas juga sama. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian periode dan frekuensi. Periode itu menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Jadi kalau kalian misalnya hitungnya dari A, B, C, B, A, itu satu getaran, kalian hitung waktunya, itulah namanya periode. Periode dari mulai sampai balik ke titik awal, itu namanya periode ya. Waktunya berapa? Dirumuskan dengan T besar untuk periode sama dengan T kecil dibagi dengan N. T kecil menyatakan waktu, N menyatakan jumlah getaran. Dan frekuensi itu adalah kebalikan periode. Frekuensi menyatakan bahwa jumlah getaran dalam 1 detik. Jadi kalian hitung waktunya 1 detik tuh, kalian hitung jumlah getarannya berapa. Secara praktis lebih susah untuk menghitung frekuensi kalau secara praktek ya. Mau kita nyoba bagaimana cara kita menghitung kalau 1 detik itu berapa getaran. Susah.
Jadi secara praktis lebih baik menghitung periode dulu, baru nanti kita bisa mendapat frekuensi hanya dengan rumusnya. Jadi frekuensi hitungannya N per T. Kalau T periode, T per N, tinggal dibolak-balik saja. Maka dari sini bisa diambil sebuah nilai periode itu sama dengan 1 per F kalau mau dihitung. Atau frekuensi sama dengan 1 per T. Bisa dibolak-balik. Atau bisa jadi frekuensi sama dengan 1 per periode. Jadi bisa dibolak-balik. Jadi periode menyatakan waktu, frekuensi menyatakan jumlah. Periode waktu untuk satu kali getaran. Kemudian frekuensi itulah jumlah getaran. Contohnya ini. Bandul ayunan sesuai gambar bergerak dari A ke C selama 1,5 detik. Hitung periode dan frekuensi. Oke. Dari A ke C selama 1,5 detik. Dari A, B, dan C. Berakhir di sini. Berarti ini hitungannya berapa? Berapa kali getaran ya? Ini 1 per 4 tambah 1 per 4. Maka kita mendapat N-nya sama dengan 1 per 2 atau 2 per 4 atau 0,5. Kita bisa menghitung periode dan frekuensi sekarang. Periode adalah T per N. T-nya adalah 1,5 detik di sini. Dan N-nya ini ya. 1 per 2 atau 0,5. 1,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 3 second. Oke, itu perhitungan secara rumus. Kalau pakai logika juga bisa. Karena ini gampang kebetulan angkanya, kita bisa langsung pakai logika. Bahwa waktu dari A ke C itu kan setengah getaran kan? Setengah getaran itu 1,5 detik. Berarti kalau 1 kali getaran tinggal dikali 2. Maka hasilnya 3 detik. Maka kita langsung mendapatkan bahwa waktu untuk 1 kali getaran yaitu adalah 2 kali dari setengahnya. 2 kali dari setengahnya, jadi waktunya adalah 2 kali 1,5, hasilnya 3 detik. Sama. Jadi itu bisa kita hitung dengan logika jika angkanya memang bagus, enak untuk kita hitung secara cepat. Kemudian kita langsung mencari frekuensi, tinggal dibalik. Frekuensi adalah N per T, kalian masukkan angkanya 0,5 dibagi 1,5. 1 per 3, kemudian kita buat bulatan ya, jadi 0,33. Jadi banyak 3333 gitu. Atau kalian bisa menghitung frekuensi sama dengan 1 per T. Jadi frekuensi bisa kalian hitung pakai 1 per T, hasilnya sama 1 per 3 atau 0,3333 Hz. Contoh kedua, bandul bola besi berayun dari A, B, C, B selama 0,6 detik. Dari stripnya bisa kalian hitung ini 1, 2, 3. Berarti menyatakan bahwa N-nya sama dengan 3 per 4. Bisa lihat kan 1, 2, 3. Atau bisa kalian hitung 1, AB, BC, B balik. 1, 2, 3. Pas 3 per 4. Coba kita hitung periodenya berapa. T-nya sama dengan T per N. 0,6 dibagi 3 per 4. Bagi 3 per 4. Hasilnya 0,8 detik. Frekuensinya tinggal dibalik. 3 per 4 dibagi 0,6. Hasilnya 1,25 Hz. Atau bisa pakai rumus yang tadi. F sama dengan 1 per T. Selesai. Gampang. Nah, satu lagi besaran yang kita pelajari di sesi ini adalah tentang amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik seimbang. Kalau dari gambar ini titik seimbangnya adalah titik B. Maka simpangan terjauhnya dihitung dari titik B berarti bisa di titik A atau di titik C. Dan ini nilainya harusnya sama. A itu adalah simbol dari amplitudo.
Maka A simpangan terjauhnya bisa dari sini. B ke A berarti ini adalah panjangnya dari A ke B ini secara tanda panah ini, itu adalah amplitudo. Atau juga bisa dari sini sampai di titik sini. Ya. Itu nilainya harus sama sebesar amplitudo. Jadi kalau digambar itu ada sedikit lebih kurus sama gemuk, jadi terlihat berbeda. Tapi intinya dia adalah sama. Jadi amplitudo cukup dari titik B ke A itu berapa. Jadi kalau panjangnya AC tinggal bagi 2 dapatlah amplitudo. Nah, faktor periode dalam sebuah getaran pada ayunan bandul ya, yang mempengaruhi itu adalah panjang tali dan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi jika semakin panjang tali yang digunakan dalam bandul tersebut, jadi yang diikat itu menggunakan tali yang makin panjang dia, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Jadi makin lama dia balik ke titik awal. Makin panjang talinya, makin lama waktunya untuk balik ke titik awal. Itu artinya periodenya akan semakin besar. Makin panjang talinya, maka periodenya akan semakin besar. Oke, ini adalah latihan untuk memastikan pemahaman kalian bahwa tentang periode, frekuensi, dan getaran, jumlah getaran. Coba yang pertama tuliskan titik yang dilalui benda yang melakukan 7/4 kali getaran. Hitungnya dari posisi C. Jadi kalian tulis C, B, A, dan seterusnya. Sampai berhenti di mana sih dia 7/4. Soal kedua, sebuah getaran menghasilkan frekuensi 25 Hz. Berapa periodenya? Gampang. Nomor 3 juga, sebuah bandul sederhana bergetar 12,5 kali dalam waktu 5 detik. Frekuensinya berapa? Oke. Itu saja dulu untuk sesi ini tentang getaran, karena di sesi berikutnya kita akan bahas tentang gelombang yang lebih rinci lagi. Ya. Jadi untuk getaran pada jenjang ini sesederhana ini, semoga gampang dan bisa dipahami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye.